Lu pengen mulai kerja remote tapi masih bingung mulai dari skill apa? Karena kalau misalnya lu belajar coding dulu rasanya kayak berat banget sih. Apalagi itu susah untuk dipelajari. Tapi tenang, lu nggak perlu belajar sesusah itu untuk memulai pekerjaan remote. Dan ini ada beberapa skill yang bisa lu pelajari sebagai pemula dan bisa langsung cari uang secara online. Halo, kenalin, gue Sui. Gue juga mulai dari nol dan gue nggak punya skill digital yang sangat wah gitu, yang keren, yang bagus. Karena gue sadar, untuk memulai sebuah pekerjaan remote itu lu bukan berarti harus belajar sebuah skill yang emang paling keren. Karena yang terpenting, lu itu belajar skill yang emang bisa langsung dipakai dan dijual secara online. Sebelum masuk ke skillnya, lu harus tahu banyak orang yang gagal dalam pekerjaan remote ini bukan karena mereka nggak bisa, tapi mereka terlalu overthinking untuk memulainya, terlalu mikir harus jago dulu, atau bahkan terlalu mikir, wah kayaknya bakalannya berat. Padahal enggak, lu bisa mulai dari hal-hal yang simpel terlebih dahulu untuk memulai pekerjaan remote ini. Karena yang perlu lu tahu adalah lu belajar hal yang simpel, sederhana, dan bisa kepake saat itu juga. Nah, di sini gue bakal ngasih tahu nih skill yang emang bisa lu pelajari secara simpel dan lu bisa mulai saat ini juga. Ya, skill yang pertama itu ada virtual assistant. Secara sederhana, virtual assistant adalah orang yang di-hire untuk mengerjakan hal-hal kecil dari seorang klien yang memang gak sempat dikerjakan. Kerjaannya macam-macam, mulai dari balas email, buat jadwal meeting, input data ke spreadsheet, atau ngebantu riset sederhana di internet. Serunya kalau di virtual assistant, beberapa kerjaannya itu mungkin udah pernah lo lakukan, tapi biasanya waktu itu lu nggak dibayar. Tapi kali ini lu bisa dibayar. Makanya virtual assistant ini menjadi pintu yang paling mudah untuk lu memulai karir sebagai pekerja remote. Karena lu nggak perlu hal teknis yang cukup tinggi untuk melakukan kerjaan ini. Yang lu butuhin malah justru hal-hal yang emang sering disepelein sama orang. Contohnya kayak rapi, teliti, dan bisa komunikasi dengan jelas. Dan untuk tools yang digunakan cukup sederhana. Dan lu bisa menggunakan tools basic ini untuk mengerjakan virtual assistant. Contohnya kayak Google Docs, Google Spreadsheet, Google Email, atau Notion. Dan yang terpenting di sini bukan lu harus jago, tapi lu harus bisa diandalkan. Karena klien membutuhkan orang yang emang bisa diandalkan untuk ngerjain hal-hal kecil tanpa perlu diawasi setiap harinya. Karena sekarang banyak banget bisnis yang berkembang, makanya virtual assistant ini bisa jadi peluang buat lu. Untuk skill yang kedua ada social media manager. Siapa sih sekarang yang nggak main social media? Atau mungkin lu udah pernah ngatur dan ngurusin akun pribadi lu seperti buat konten atau ngurusin captionnya untuk hal pribadi aja. Itu udah bisa menjadi bekal utama kalau lu mau jadi social media manager. Tapi di dunia kerja remote, lu sebagai social media manager, lu nggak cuman asal posting. Tapi lu harus bantu brand atau perusahaan itu untuk tetap aktif di sosial media dan tentunya konsisten. Apalagi lu harus ngurusin komunikasi yang jelas kepada audiens mereka melalui sosial media. Kerjaannya sih biasanya kayak posting konten, buat jadwal kontennya, nulis caption, atau lu bisa balesin komentar atau DM yang emang masuk ke akun tersebut. Nah, kelihatannya tuh simple banget, padahal ini penting banget buat bisnis. Karena banyak brand yang nggak punya waktu untuk ngatur atau ngurusin ini sendiri. Makanya mereka butuh orang yang bisa ngehandle sosial media mereka. Dan di sini lu nggak perlu skill teknis yang cukup tinggi untuk melakukan social media manager ini. Karena yang lu perluin itu adalah lu ngerti cara komunikasi, lu ngerti cara branding, dan lu punya sense terhadap audiens lu sendiri. Dan untuk memulai social media manager, lu perlu belajar tentang copywriting sederhana. Dan menurut gue, lu nggak perlu bertahun-tahun untuk belajar copywriting. Karena hal itu bisa lu pelajari sangat mudah di internet sekarang ini. Skill ketiga yang bisa lu pelajari adalah desain basic menggunakan Canva. Dulu, desain itu identik dengan skill yang ribet. Karena lu harus belajar Photoshop, belajar Illustrator, dan lu harus sekompleks itu untuk membuat desain. Tapi sekarang semuanya jauh lebih sederhana. Karena hanya dengan Canva, lu bisa ngebuat desain yang emang dibutuhin sama klien. Jadi lu bisa tinggal pilih template, edit teksnya, dan pilih warna yang sesuai untuk komunikasi brand tersebut. Dan menariknya, perusahaan atau klien nggak membutuhkan desain yang sangat rumit. Tapi yang mereka butuhkan adalah desain yang rapi, clean, dan komunikasinya jelas. Dan hasil desain itu banyak banget digunakan untuk konten di Instagram, poster untuk promosi,
atau bahkan untuk thumbnail YouTube. Nah, skill ini bisa banget lu pelajari dengan mudah. Dan lu butuh beberapa hari aja untuk bisa membuat desain yang memang layak untuk dijual. Tapi yang perlu lu latih di sini ada banyak, karena lu harus ngelatih kombinasi warna, pilihan font, atau layout yang emang enak untuk dilihat. Lu nggak mesti sempurna untuk membuat desain ini, yang penting lu profesional dan hasilnya itu jelas. Karena banyak banget demand konten visual untuk saat ini, tapi banyak juga perusahaan yang nggak bisa atau nggak sempat untuk ngehandle soal desain ini. Makanya peluang di sini tuh gede banget. Apalagi lu bisa belajarnya hanya dalam beberapa hari aja. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih cara mulainya? Caranya simple, lu pilih salah satu skill yang emang lu suka dan lu mulai dari hal yang sederhana dulu. Lu perbanyak latihan di skill itu, lalu lu coba buat beberapa project fiktif yang emang bisa lu gambarkan sebagai pekerjaan lu. Dan abis itu lu buat portofolio simple yang menggambarkan skill lu. Setelah itu lu bisa mulai apply di Fiverr, di Upwork, atau di Caliber. Dan tentunya lu bisa memulai pekerjaan remote itu melalui platform tersebut, karena platform itu sangatlah pemula friendly. Oke, gue bakal ngasih tahu lu beberapa hal yang memang bakal lu lewati. Contohnya, ya jujur aja, lu mungkin gak bakal langsung mendapatkan klien ketika lu udah belajar secepat itu. Tapi tentunya kalau lu misalnya konsisten dan lu tetap belajar, peluang itu bakal selalu ada dan tentunya lu bakal mendapatkan pekerjaan itu. Tapi kalau lu bingung dan pengen diarahin dan pengen upgrade skill lebih untuk pekerjaan remote ini, Keep Nomad Indonesia menyediakan kelas gratis yang bisa kalian coba dengan klik link yang ada di deskripsi. Karena di sana selain lu bisa upgrade skill, lu juga diarahin untuk mendapatkan pekerjaan remote-nya. Dan udah lebih dari 30.000 siswa berhasil mendapatkan pekerjaan remote-nya dengan belajar bersama Keep Nomad Indonesia. Ya, segitu aja video kali ini, dan semoga buat kalian yang emang udah mulai tertarik dan pengen mulai kerja remote, kalian bisa mulai dari sekarang juga. Dan tentunya kalau kalian suka konten seperti ini, kalian bisa like, comment, subscribe YouTube Keep Nomad Indonesia, dan tentunya kalian bisa juga follow Instagramnya di keepnomad.id. Gue Sui pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.